Terus belum lagi koordinasi. Ya, koordinasi antara siapa? Antara pusat dan daerah. Keliru lagi. Kemudian digelar. Dia mau digelar di mana di seluruh wilayah Nusantara? Kemudian digunakan untuk apa? Menghadapi apa? Terus belum lagi koordinasi. Ya, koordinasi. Saya bukan marah ya, saya bukan marah. Memang gaya saya begini. Sebelum melanjutkan, ada yang perlu Anda ketahui sebelumnya. Konten ini hanya untuk Anda yang punya logika. Bagi Anda yang tidak suka dengan konten seperti ini, silahkan Anda lewatkan saja. Kami menyadari, tidak semua konten yang kami tayangkan sesuai dengan keinginan atau mungkin sulit Anda pahami, atau bahkan bisa saja bertentangan dengan pendapat dari sudut pandang Anda yang berbeda. Oleh sebab itu, kami mengajak Anda untuk berbagi pengetahuan melalui komentar sesuai tema dalam video yang kami sajikan. Tujuannya ialah untuk membangun komunikasi dan mencari solusi dari perbedaan pendapat supaya bisa saling memahami, sekaligus untuk menguji validitas dari narasi atau sumber berita dengan pengetahuan yang Anda miliki sebelumnya. Simak video yang kami tayangkan supaya Anda benar-benar paham sebelum komentar, karena kami akan menghapus komentar Anda bila tidak sesuai tema video, kata yang menyerang perorangan, dan kata yang tidak pantas ditayangkan. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda bisa kami respon dan tidak terbaca spam. Terima kasih. Silahkan melanjutkan dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara. Rencana apa? Rencana strategi nasional. Yang buntutnya nanti adalah rencana kampanye. Habis rencana kampanye, ada rencana operasi. Dan itu terdiri, kemarin sudah saya bilang, strategi nasional itu apa? Strategi pembangunan kekuatan dan kemampuan nasional. Kemampuan nasional kemarin kan sudah saya ngomong, mulai dari diplomasi, intelijen, informasi, militer, politik, budaya, finansial, legal, semua itu kekuatan udah dibangun nggak? Mana konsepnya? Makanya jangan salahkan kalau kita carut marut. Yang kedua, strategi sudah pembangunan dibina. Jadi jangan yang dibangun tidak dibina. Keliru lagi. Kemudian digelar. Dia mau digelar di mana di seluruh wilayah Nusantara? Kemudian digunakan untuk apa? Menghadapi apa? Terus belum lagi koordinasi. Ya, koordinasi antara siapa? Antara pusat dan daerah. Karena tadi pemerintahan itu bukan hanya pemerintah pusat, pemerintahan daerah juga terlibat. Belum lagi rakyatnya. Nanti ditaruh di situ peluru kendali. Oh, jangan di sinilah. Ini tanah adat, ini tanah kami. Belum sampai ke sana, kita masih jauh panggang dari api. Ya, apalagi sekarang itu sudah jelas ya decision making kita bagaimana. Ya, senjata apa yang harus disiapkan. Kemudian dari Kopi Kusi tadi sudah saya jawab. Dari Pak Paul Dere. Pak Paul Dere itu mengundang Yapto Suryo Sumarno. Oke. Saya mengerti sekali lah. Pak Yapto itu nasionalisme tinggi. Tapi dia anti Cinanya luar biasa loh. Anti Cina luar biasa. Buka aja YouTube-nya dia. Ya. Nah, dia memang saya lihat ya seorang yang nasionalis. Bahkan dia katanya turunan Yahudi ya. Saya nggak tahu juga itu. Ya, pakai moyang dari Yahudi itu. Nah, itu. Jadi ya saya kira itulah yang bisa. Jadi masalah Pak Paul Dere. Terima kasih ya kalau obatnya sudah datang tapi belum sampai ke rumah. Cuman Mbak Pita kemarin udah kontak sama saya. Dia baru berangkat dari Solo ke Jakarta. Mudah-mudahan cepat sampai. Memang saya ini udah lemah sekali nih. Ya. Kemudian di sini masalah mayoritas dan minoritas. Saya sudah katakan di awal. Kalau betul-betul kita berjiwa Pancasila, berjiwa nasionalis, ya, jangan lagi mengatakan ada mayoritas minoritas, pribumi non pribumi. Ya, kafir non kafir. Itu berarti anti Pancasila. Di mana polisi menertibkan ini? Ini pertanyaan besar. Ya, pertanyaan besar. Kalau masih ada istilah mayoritas minoritas, berarti melanggar apa? Melanggar sila keempat, melanggar kemanusiaan adil dan beradab. Oke lah, kalau bicara Tuhan memang susah. Tapi sudah melanggar persatuan nggak? Melanggar. Sudah dibedakan kan mayoritas minoritas. Yang namanya persatuan dan kesatuan ke Indonesia sudah nggak ada lagi itu. Pribumi non pribumi. Bayangkan ya, Panglima Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika itu pernah dipimpin siapa? Salikashvili. Dari mana asal muasalnya? Dari Rusia. Kemudian Colin Powell. Asalnya dari mana? Dari Yamaika. Mereka nggak mempersoalkan itu.
Banyak jenderal-jenderal juga di Amerika, di Hawaii sana. Saya kenal. Ada Stephen, ada Jenderal Stephen di sana. Dia saya tanya, Anda apa asal muasalnya dari mana Pak? Saya dari Filipina. Banyak juga orang Cina. Ada Mr. Lee, Mayor Jenderal di sana. Ya, dia komandan apa? Komandan National Guard. Saya pernah ketemu sama mereka, nggak ada masalah, nggak ada pribumi dan non pribumi. Tapi di kita jadi masalah. Coba, Singapura aja presidennya orang Indonesia, orang Melayu. Kita kan jadi masalah. Coba, nggak akan mungkin. Jadi kalau dulu pernah Sultan atau saya yang bilang, wah berat di Indonesia untuk menjadi pemimpin yang beragama lain. Tetapi ya ada juga satu dua yang lolos. Tapi itu beban loh. Saya melihat beban. Kalau dari agama kita memimpin itu menjadi beban kita juga. Beban kita. Seperti sekarang lah tantangan Pak Kapolri. Berat kan? Kenapa? Dari luar dan dari dalam. Dia akan menghadapi permasalahan. Bagaimana dia bisa melaksanakan kepemimpinannya. Sementara sudah kadrun semua. Masih percayakah kita? TNI Polri belum terpapar? Masih percayakah kita? Kalau kementerian-kementerian lain tidak terpapar? Masih percayakah kita? Universitas itu tidak terpapar? Karena tidak ada lagi intelijen yang menginfanterisir. Zaman Pak Beni jangan coba-coba. Terus. Ya kan? Nah, yang begini-begini kita nggak tahu lah saya. Udah bingung saya. Ya, bayangin kalau kita menista agama, kalau kita berdakwah atau berkhotbah, kita dibilang menista agama. Sementara mereka dibilang, oh kami berdakwah. Nah kan berat. Harusnya orang-orang kayak gitu harusnya sudah pengkhianat konstitusi. Tapi kenapa dibiarkan? Kenapa dibiarkan? Pertanyaannya mengapa? Why? Siapa yang membiarkan? Saya bilang pola saya 5W1H itu di mana saja, kapan saja ya akan bertanya kepada kita. Ya, saya juga sekarang bertahan kok, mati-matian saya bertahan sekarang. Saya diciptakan Tuhan dari tanah, obatnya pasti dari tanah. Lihat nanti ya, ini sudah muncul OAK. OAK apa benar apa enggak? Ada profesor yang mendapat hadiah Nobel katanya. Orang yang disuntik 10 tahun atau 3 tahun katanya dipastikan mati. Kalau saya sekarang tidak, anak saya tidak boleh disentuh sama suntik. Saya jujur aja. Makanya kita nggak mengembangkan dua. Kalau China, dia mengembangkan dua ilmu kedokteran. Satu yang konvensional, satu lagi yang tradisional. Sampai sekarang masih dipelihara. Nah oke lah Pak Paul. Mungkin itu ya sudah bisa menjawab nggak sama rekan-rekan? Iya. Ya, saya bukan marah ya. Saya bukan marah. Memang gaya saya begini. Iya dong, harus gebrak-gebrak dong. Di TNI juga begini gaya saya. Nanti saya tayangkan video ya. Ya. Mungkin ini saya mau... Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.